Perkenalkan, nama saya Yulanti Anja. Saya adalah mahasiswa D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Ternate. Kali ini saya akan membahas mengenai prosedur pemeriksaan pada anak dengan gangguan kebutuhan oksigenasi. Di dalamnya mencakup 3. Yang pertama, perekaman EKG. Yang kedua, pengambilan sputum, spesimen darah, vena dan arteri. Dan yang ketiga adalah menyiapkan pasien untuk pemeriksaan ekokardiografi. Kita masuk pada SOP yang pertama, yaitu pemeriksaan EKG dan menyiapkan pasien untuk pemeriksaan EKG. Pengertian EKG atau elektrokardiogram merupakan alat diagnostik yang digunakan untuk merekam aktivitas listrik jantung. Tujuannya, yang pertama mengetahui kelainan irama jantung, yang kedua mengetahui kelainan miokardium, yang ketiga mengetahui efek penggunaan obat jantung, yang keempat mengetahui terjadinya gangguan elektrolit, dan yang kelima mengetahui infeksi lapisan jantung. Masuk pada perlengkapan pemasangan EKG. Yang pertama mesin EKG, yang kedua kertas EKG, jeli, tisu bengkok, dan kapas alkohol. Masuk pada prosedur tindakan pemasangan EKG. Yang pertama, baca orderan atau instruksi pemasangan. 2. Jelaskan kepada pasien atau keluarga tentang tindakan yang akan dilakukan. 3. Menyiapkan dan mendekatkan alat ke pasien. 4. Melonggarkan atau melepaskan pakaian bagian atas pasien. 5. Mengoleskan jeli pada elektrode. 6. Pasang elektrode pada ekstremitas atas dan bawah untuk merekam ekstremitas lead. Merah pada ekstremitas kanan atas, kuning pada ekstremitas kiri atas, hitam pada ekstremitas kanan bawah, dan hijau pada ekstremitas kiri bawah. 7. Pasang elektrode parakardial untuk merekam prekardial lead. Pasang V1 pada interkostal keempat garis sternum kanan. Pasang V2 pada interkostal keempat garis sternum kiri. Pasang V3 pada pertengahan V2 dan V4. Pasang V4 pada interkostal kelima pada midclavicular kiri. Pasang V5 pada garis aksila anterior. Pasang V6 pada pertengahan aksila sejajar V4. 8. Hidupkan mesin EKG. 9. Lakukan pencatatan identitas klien pada EKG. 10. Lakukan kalibrasi dengan kecepatan mililiter per detik. 11. Lakukan perekaman sesuai order. 12. Matikan EKG dan lepaskan elektroda pada tubuh klien. 13. Bantu klien memakai pakaian pembantu. Masuk pada SOP pengambilan sputum. Pengertian, pengambilan sampel sputum pada saluran pernapasan pasien yang dicurigai mengandung kuman Mycobacterium tuberculosa dengan cara dibatukan. Sputum adalah sekret atau mukus yang dihasilkan paru-paru, bronkus, dan trakea. Masuk pada tujuan dari tindakan ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui apakah di dalam sputum pasien terdapat kuman Mycobacterium tuberculosa. Yang kedua, untuk menegakkan diagnosa TB paru dan pemberian GAT. Masuk pada persiapan alat. Yang pertama, tempat pot sputum sebanyak 3 buah yang telah diberikan etiket di sisi. 2. Belangko permintaan pemeriksaan sputum BTA disertai dengan belangko BT05. 3. Tisu. 4. Belangko permintaan pemeriksaan sputum BTA. Dan yang kelima adalah air minum. Tahap prainteraksi, mengecek program terapi, mencuci tangan. Masuk pada tahap orientasi, memberikan salam kepada klien, menyiapkan nama klien, kemudian menjelaskan tujuan dan prosedur pelaksanaan. Dan yang ketiga, menanyakan persetujuan atau kesiapan klien. Masuk pada tahap kerja. Yang pertama, sebelum mengeluarkan sputum, pasien diminta berkumur-kumur dengan air, lepaskan gigi palsu jika ada. 2. Sputum diambil pada batuk yang pertama. 3. Ajarkan cara batuk efektif. 4. Cara membatukan sputum dengan menarik napas dalam dan kuat, yaitu dengan menggunakan pernapasan dada. Kemudian batukan sputum ke pot penampung. Kelima, bila sudah, periksa sputum yang dibatukan. Bila ternyata yang dibatukan adalah air, maka pasien harus mengulangi membatukan sputum. 6. Sebaiknya pilih sputum yang mengandung unsur-unsur khusus seperti butir keju, darah, dan unsur-unsur lainnya. 7. Bila sputum susah keluar, dapat dijadikan obat gliseril glycolat sebanyak 200 mg atau dengan minum air teh manis saat malam sebelum pengambilan sputum.
8. Pot penampung sputum diletakkan di tempat khusus yang telah ditentukan, dilengkapi data-datanya dan siap dikirim ke laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan. Masuk pada tahap terminasi, yaitu merapikan alat, melakukan evaluasi tindakan, menanyakan pesan klien, berpamitan kepada klien, mencuci tangan, dan juga dokumentasi. Kita lanjut pada SOP pengambilan darah. Pengertian, mengambil dan menyiapkan darah vena untuk pemeriksaan diagnostik, tujuannya melaksanakan fungsi kolaborasi dengan dokter. Persiapan alat yang pertama adalah sarung tangan, squid dengan ukuran sesuai dengan kebutuhan, kapas alkohol dalam kondisi cukupnya, desinfektan, tourniquet, perlat dan pemalas, botol wadah spesimen atau tanpa koagula, bengkok, plaster luka, lembar pemeriksaan laboratorium. Masuk pada tahap prainteraksi, yaitu melakukan verifikasi data sebelumnya bila ada, mencuci tangan, menempelkan alat di dekat pasien. Tahap orientasi, yaitu yang pertama memberikan salam sebagai pendekatan terapeutik, kedua menjelaskan tujuan dan prosedur tindakan pada keluarga pasien, dan yang ketiga menanyakan kesiapan klien sebelum kegiatan dilakukan. Masuk pada tahap kerja, yang pertama mengatur posisi pasien dan pilih vena dari arah distal, 2. Memasang perlak dan alasnya, 3. Membebaskan daerah yang akan diinjeksi, 4. Meletakkan tourniquet 5 cm dari proksimal yang akan ditusuk, 5. Memakai handscone, 6. Membersihkan kulit dengan kapas alkohol dengan cara melingkar dari arah dalam keluar, bisa juga dengan sekali usap, kemudian biarkan kering, 7. Mempertahankan vena dalam posisi stabil, 8. Memegang spuit dengan sudut 30 derajat, 9. Menusuk dengan kemiringan 30 derajat dan lubang jarum menghadap ke atas, 10. Melakukan aspirasi dan pastikan darah masuk spuit, ambil darah sesuai dengan kebutuhan, 11. Membuka tourniquet, 12. Mencabut spuit sambil menekan daerah tusukan dengan kapas, 13. Menutup daerah tusukan dengan plester luka, 14. Memasukkan darah ke dalam botol spesimen, 15. Merapikan pasien. Masuk pada tahap terminasi, 1. Melakukan evaluasi tindakan, 2. Berpamitan dengan klien, 3. Membereskan alat-alat, 4. Mencuci tangan, dan yang kelima yaitu mencatat kegiatan dalam lembar catatan keperawatan.